Museum Dewantara Kirti Griya terletak di Komplek Majelis Luhur Taman Siswa di Jalan Taman Siswa nomor 31 Yogyakarta. Berdirinya museum ini merupakan gagasan dari Ki Hajar Dewantara sendiri yang menginginkan tanah bekas tempat tinggalnya dijadikan sebuah museum. Bangunan dan tanah Museum Dewantara Kirti Griya sebelumnya dimiliki oleh wanita penguasa tanah perkebunan Belanda yang akhirnya dibeli oleh Ki Hajar Dewantara, Ki Sudarminto, dan Ki Supratolo pada 14 Agustus 1934 dengan biaya sebesar 3.000 gulden. Bangunan ini kemudian difungsikan sebagai kompleks perguruan taman siswa sekaligus tempat tinggal Ki Hajar Dewantara setelah dihibahkan kepada Yayasan Persatuan Taman Siswa pada tanggal 18 Agustus 1951. Pada tanggal 3 November 1957, Ki Hajar Dewantara berpindah tempat tinggal di Jalan Kusumanegara nomor 31 yang diberi nama Padepokan Ki Hajar Dewantara. Ruang pertama diberi tema Ki Hajar Dewantara, aktivis anti kolonial, yang berisi kamar tidur khusus Ki Hajar Dewantara. Meskipun disebut ruangan tidur khusus, ruangan ini sejatinya difungsikan sebagai ruang kerja oleh pahlawan nasional berjuluk Bapak Pendidikan ini. Ki Hajar Dewantara menggunakan ruang ini untuk mengetik. Beliau tak mau mengganggu istirahat istri dan anak-anaknya ketika tengah bekerja di malam hari, sehingga mesin ketik yang digunakan untuk menuangkan banyak gagasan soal pendidikan untuk rakyat Indonesia melalui perguruan taman siswa. Ruangan selanjutnya adalah ruangan keluarga, berisi beberapa foto yang dipajang, dokumen, kursi goyang, lemari, jam, koleksi souvenir, dan lambang taman siswa. Salah satu foto yang mencuri perhatian adalah foto semasa Presiden Soekarno menjenguk Ki Hajar Dewantara yang tengah berbaring sakit. Soekarno bahkan pernah menitipkan buku-buku bacaannya di rumah ini ketika masa perjuangan dan kemerdekaan. Ruang tamu Museum Dewantara Kirti Griya adalah teras terbuka yang berfungsi sebagai ruang penerima para tamu yang berkunjung ke museum. Ruang tamu ini menyediakan tempat duduk yang nyaman untuk berbincang-bincang atau sekedar bersantai. Ruang tamu dapat digunakan sebagai ruang pertemuan bagi para pengunjung atau para pejabat. Ruangan ini dapat dijadikan tempat untuk berdiskusi atau rapat mengenai kegiatan-kegiatan budaya ataupun pendidikan. Ruang kerja adalah tempat di mana kiprah Ki Hajar Dewantara di kancah nasional. Beliau berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Saat Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, beliau mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, dan akhirnya Ki Hajar Dewantara wafat pada 26 April 1959. Atas jasa-jasa beliau merintis kemerdekaan, beliau dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Ruang ini adalah ruang tidur Ki Hajar Dewantara dan Nyi Hajar Dewantara. Nyi Hajar Dewantara berkontribusi besar dalam perjuangan suaminya. Saat berulang kali Ki Hajar masuk penjara karena aktivitas politik dan jurnalistik, Nyi Hajar selalu mendukung bahkan membantu urusan beliau. Di ruang tidur Nyi Asih terdapat gamelan yang digunakan untuk pembelajaran karawitan. Di awal tahun taman siswa sekitar 1938. Museum Dewantara Kirti Griya juga dilengkapi perpustakaan. Museum Dewantara Kirti Griya memiliki banyak koleksi yang bermanfaat. Koleksi unggulannya adalah koleksi langka yang terdiri atas koleksi majalah pusara, manuskrip, dan lainnya. Museum Dewantara memiliki program-program unggulan yang digunakan untuk menarik para pengunjung. Dalam menjalankan program tersebut, pihak pengelola museum bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Komunitas Cakra Dewantara dan Majelis Luhur Taman Siswa. Beberapa programnya adalah kegiatan paket kunjungan mulai dari paket A sampai paket D, virtual tour, diskusi daring, pamong kelompok sari suara,
merayakan Pekan Dewantara.